Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas studi literatur etnik Sunda Adat Uruk Bogor. Nama anggotanya saya sendiri, Sekar Wulan Apriliasari selaku moderator dari kelompok 2, dan rekan saya Umi Laila Sakina, Gustini Wulandari, Imas Fauzia Zara, Vina Julia Rafeani. Ini adalah bagian yang akan kita bahas. Yang pertama ada tinjauan daerah, letak, luas, dan batas daerah penelitian, penduduk dan mata pencarian, sosial dan budaya, serta lokam wisdom. Yang kedua ada potensi bahan alam, yang terdiri dari identifikasi tanaman, bagian yang digunakan, cara penggunaan, dan khasiat. Yang ketiga ada kesimpulan. Yang pertama ada tinjauan daerah yang akan dibahas oleh rekan saya. Dipersilakan. Di sini ada letak, luas, dan batas daerah penelitian secara geografi. Kampung Adat Uruk secara administratif terletak di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kampung Uruk merupakan satu-satunya daerah wisata budaya dari 11 desa yang terletak di Kecamatan Sukajaya dengan luas wilayah 12,542 hektar. Kampung Uruk dikelilingi oleh Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya di sebelah utara, Desa Cisarua, dan Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya di sebelah barat, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung di sebelah timur, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, dan Desa Curug Bitung, Kecamatan Nanggung di sebelah selatan. Next. Secara topografi, Kampung Uruk memiliki luas wilayah sebesar 10 hektar yang terletak atas 3 wilayah, yaitu 1 Uruk Lebak atau Uruk Bawah, 2 Uruk Tengah, 3 Uruk Tonggo atau Uruk Atas. Dengan luas wilayah 12,542 hektar tersebut, 20.000 meter persegi dipergunakan sebagai hutan keramat, 10.000 meter persegi dipergunakan sebagai komplek pemakaman, 6.200 meter persegi sebagai lahan pertanian, dan 3,8 hektar merupakan luas tanah darat. Next. Secara klimatologi, Kampung Adat Uruk berada pada ketinggian 600 sampai 1.800 mdpl dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm per tahun, memiliki suhu rata-rata harian di Kampung Adat Uruk yaitu 22 sampai 30 derajat Celcius. Secara hidrologi, Kampung Adat Uruk dialiri oleh aliran Sungai Cidurian, Sungai Ciapus, dan Sungai Cipatat yang menjadikan sebagai satu-satunya sumber mata air utama desa. Dengan debit air yang besar membuat aliran sungai tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Kampung Adat Uruk. Next. Penduduk dan mata pencaharian. Kepadatan penduduk di Desa Adat Uruk, masyarakatnya berjumlah 5.125 jiwa, dengan laki-laki 2.874 jiwa, dan perempuan 2.250 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.821 jiwa. Mata pencaharian Kampung Adat Uruk, sebagian besar yaitu sebagai seorang petani, sebanyak 4.320 jiwa, dan pedagang 1.279 jiwa, serta peternak 6 jiwa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang sosial dan budaya. Yang pertama itu bahasa Sunda, yang kedua yaitu sistem kemasyarakatan. Yang pimpinan formal 15 ketua RT serta 4 ketua RW. Yang kedua yaitu pimpinan informal. Ketua adat yang terbagi atas wilayah Uruk Lebak yang merupakan lokasi Kampung Uruk yang paling bawah dipimpin oleh Abah Ukat yang mana sebagai pusat pimpinan dari keseluruhan wilayah Kampung Uruk. Wilayah Uruk Tengah dipimpin oleh Abah Amas serta wilayah Uruk Tonggo yang merupakan lokasi teratas Kampung Uruk dipimpin oleh Abah Sukardi.
Next. Yang ketiga itu sistem peralatan, itu ada alat masak, alat tani, sarana komunikasi seperti telepon genggam, televisi yang menggunakan parabola, tetapi di daerah Kampung Uruk Tengah sudah terdapat jaringan internet. Yang keempat itu tingkat keamanan. Masyarakat Kampung Uruk memiliki aturan yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari, yang mana apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi adat tersendiri. Masyarakat Kampung Uruk memiliki prinsip ngaji diri atau diartikan sebagai mawas diri yang berfungsi sebagai ajaran moral untuk memperbaiki diri, bertujuan untuk menghilangkan sifat buruk seperti iri dan dengki pada masyarakat Kampung Uruk. Salah satu prinsip ngaji diri ini adalah adanya larangan untuk mengambil yang bukan haknya. Abah Ukas selaku kepala adat di Kampung Uruk menyebutkan kalimat mipit kudu amit ngala kudu menta, yang memiliki arti mengambil atau meminta sesuatu harus meminta izin terlebih dahulu. Yang kelima yaitu keterlibatan masyarakat di sektor pariwisata. Masyarakat sudah terbiasa akan kedatangan sekelompok atau seseorang dari luar lingkungan kampung adat Uruk, seperti berziarah, melihat kebudayaan dan adat kampung adat Uruk terhadap homestay atau kunjungan KKN. Next. Selanjutnya itu local wisdom. Yang pertama itu larangan untuk mengambil yang bukan haknya. Larangan untuk mengambil yang bukan haknya itu tergambar dalam ungkapan mipit kudu apit, ngalap kudu menta, artinya mengambil atau memetik itu harus meminta izin kepada orang yang mempunyai. Dengan kata lain, jangan mencuri. Yang kedua itu murah bacot, murah congcot. Murah bacot, murah congcot secara harfiah adalah sikap ramah tamah yang harus ditunjukkan seseorang pribumi kepada tamu. Murah congcot berarti itu pribumi harus menjamu tamu dengan hidangan yang ada. Jika hidangan sudah disuguhkan, maka harus murah bacot. Si pribumi harus menawari tamu untuk mencicipinya. Karena jika tidak ditawari, kemungkinan si tamu agak sungkan padahal sebenarnya mau. Dan yang ketiga itu Guru Ratu Wong Atuwo Karo. Guru Ratu Wong Atuwo Karo wajib menghormati guru, ratu, dan kedua orang tua, terutama kedua orang tua itu adalah pakem sepuh. Baik, selanjutnya ada potensi bahan alam. Sebanyak 25 jenis tumbuhan obat digunakan di Kampung Adat Uruk berdasarkan informasi dari 3 narasumber kunci dan 15 informan tambahan. Sebagian besar tumbuhan obat tersebut umumnya berasal dari hutan larangan. Masyarakat Kampung Adat Uruk memiliki budaya pengobatan tradisional berbasis tumbuhan di mana sumber tumbuh-tumbuhan yang dijadikan obat tersebut terdapat di hutan larangan dengan leuweung kolot atau hutan tua. Hutan larangan ini oleh masyarakat Kampung Adat Uruk dipercaya sebagai hutan titipan dari leluhur dan telah digunakan untuk mendapatkan berbagai jenis tumbuhan untuk obat. Beberapa spesies tumbuhan obat seperti Antidesma montanum, Blomedarwak, dan Dracaena fragrans, Carwell, Malang Cabar tidak ditemukan ditanam di pekarangan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mempercayai tumbuhan obat yang tumbuh secara liar alami di hutan lebih berkhasiat dibandingkan tumbuhan yang ditanam di pekarangan. Hal ini dikarenakan adanya faktor ekotype seperti tanah, air, cahaya, matahari, dan ketinggian bukit hutan larangan yang berbeda dengan yang di pekarangan. Kandungan zat aktif yang dihasilkan oleh suatu tumbuhan yang sejenis secara kuantitatif dan kualitatif kemungkinan berbeda dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berbeda. Kemudian bahan alam yang digunakan. Yang pertama, Kikunti. Nama ilmiahnya Pothos Junghuni de Vries Arey. Khasiatnya sebagai obat panas dalam. Bagian yang digunakannya yaitu daun. Cara penggunaannya, daun direbus, hasil rebusan disaring dan diminum. Yang kedua, Malang Cabar. Nama ilmiah Dracaena fragrans Cargal. Khasiatnya sebagai obat bisul. Bagian yang digunakannya akar. Cara penggunaan, akar ditumbuk lalu ditempelkan ke tempat bisul. Yang ketiga, Paku Harang. Nama ilmiahnya Stenochlaena palutris atau Burm F. Bed.
Khasiatnya sebagai vitamin anak. Bagian yang digunakannya yaitu daun. Cara penggunaannya yaitu dengan direbus daunnya, hasil rebusan disaring dan diminum. Yang keempat, daun korejat. Nama ilmiahnya Hippobroma longiflora LG. Khasiatnya sebagai obat sakit mata. Bagian yang digunakannya yaitu air tajuk bunga. Cara penggunaannya, air tajuk bunga diteteskan ke mata. Kemudian yang kelima, jotan atau tapak liman. Nama ilmiahnya Elephantopus caber-L. Khasiatnya sebagai stamina tubuh, menghangatkan tubuh, dan obat stroke. Bagian yang digunakannya yaitu daun muda, dan cara penggunaannya, daun muda dijadikan sebagai lalapan. Yang keenam ada ilat. Nama ilmiah Scleria levis Rex. Khasiatnya sebagai obat batuk, bagian yang digunakannya yaitu air dari batang ilai, dan cara penggunaannya air dari batang tersebut diminum. Yang ketujuh, parungpung. Nama ilmiahnya Gnetum cuspidatum Blume. Khasiatnya sebagai obat diare dan tetes mata setelah melahirkan. Bagian yang digunakannya yaitu air dari pohon parungpung, dan cara penggunaannya air dari pohon diambil dan diminum untuk obat diare dan diteteskan di mata pasca bersalin. Yang kedelapan, tangkil melinjo. Nama ilmiahnya Gnetum gnemon L. Khasiatnya sebagai penambah darah. Bagian yang digunakan yaitu daun muda, dan cara penggunaan daun mudanya dijadikan sebagai lalapan. Yang kesembilan, cangkudu leuweung. Nama ilmiahnya Fagreae racemosa Jack. Khasiatnya sebagai obat mah, perut kembung, dan penurun darah. Bagian yang digunakannya yaitu daun, dan cara penggunaannya daun tersebut direbus, hasil rebusannya disaring dan diminum. Yang ke-11, Blume Mayel. Nama ilmiahnya Clerodendrum disparifolium. Khasiatnya sebagai obat pusing, sakit perut, buang air besar, atau BAB yang berdarah. Bagian yang digunakannya yaitu daun, dan cara penggunaannya daun direbus, hasil rebusan disaring dan diminum. Yang ke-11, putat. Nama ilmiahnya Barringtonia acutangula L. Gaetern. Khasiatnya sebagai pelancar darah, vitamin penambah nafsu makan. Bagian yang digunakannya yaitu daun, dan cara penggunaannya daun tersebut direbus, hasil rebusan disaring dan diminum, atau daun muda dijadikan lalapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ke-12 ada angsana. Nama ilmiahnya Pterocarpus indicus Wild. Khasiatnya untuk obat sariawan, kemudian bagian yang digunakannya getah kulit. Cara penggunaannya getah kulit dioles atau direbus dan digunakan secara kumur-kumur. Yang ke-13 ada harendong gede, nama ilmiahnya Gluca sp. Khasiatnya obat mah, sariawan, diare, dan begal. Bagian yang digunakannya daun. Cara penggunaannya daun direbus, kemudian hasil rebusannya disaring dan diminum. Atau bisa juga daun ditumbuk, diperas, dan kemudian diminum untuk obat diare. Yang ke-14 ada harendong kecil, nama ilmiahnya Melatoma malabaticum L. Khasiatnya obat diare, bagian yang digunakannya daun, cara penggunaannya daun ditumbuk, diperas, dan kemudian diminum airnya. Next. Yang ke-15 ada darangdan, nama ilmiahnya Picus pisocarpa Blume. Khasiatnya obat bisul, bagian yang digunakannya daun dan buah, kemudian cara penggunaannya daun dan buah ditumbuk lalu ditempelkan ke bisul. Yang ke-16 ada Alston Copo, nama ilmiahnya Syzygium jambos. Kemudian khasiatnya untuk pencegah bisul dan obat sakit kepala, bagian yang digunakannya buah dan daun. Untuk cara penggunaannya, buah dimakan langsung, dan untuk daun dikompres di ubun-ubun. Yang ke-17 ada spring honey atau buni, nama ilmiahnya Antidesma bunius. Khasiatnya untuk stamina tubuh, bagian yang digunakannya buah. Untuk cara penggunaannya, buah langsung dimakan, atau buahnya dapat dijadikan sebagai bahan makanan tradisional, yaitu rujak. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ditemukan 25 tumbuhan obat di kampung adat Urut yang digunakan untuk pengobatan sehari-hari. Penggunaan tradisional beberapa jenis tumbuhan obat di kampung adat Urut
mempunyai dasar ilmiah berdasarkan hasil survei etnobotani, penapisan fitokimia, uji antibakteri, dan penelusuran literatur terkait kandungan kimia dan bioaktivitasnya. Dan dapat disimpulkan tumbuhan yang dipakai masyarakat di kampung adat Uruk sudah teruji bahwa berkhasiat dan berpotensi efektif untuk digunakan dalam pengobatan. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas makalah ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, lebih dan kurangnya terima kasih telah didengarkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.